Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di paparan kelompok kami pada pertemuan ke-9, yaitu tentang profitability analysis atau analisis profitabilitas perusahaan. Adapun anggota kami kembali hadir dari kelompok 1, Adele Safira, Aisyah Adila Fisafarina, Ainur Wulan Yodatina Waliyah, Muhammad Alif Kamer Bayono, Marfami Yuzudin, dan Muhammad Irfan Abdul Salam. Selamat menyaksikan. Baik, adapun agenda kita pada hari ini dalam paparan ini akan membahas 12 materi ini, yaitu faktor-faktor dalam mengukur pendapatan perusahaan, 2 tahap analisis penghasilan, menganalisis pendapatan perusahaan, sumber pendapatan utama, hubungan antara pendapatan piutang dan persediaan, pengakuan pendapatan dan pengukuran, menganalisis biaya penjualan perusahaan, mengukur laba kotor, perubahan laba kotor, menafsirkan perubahan laba kotor, beban perusahaan, dan ada studi kasus. Oke, kita awali dengan sebuah pertanyaan. Jadi, jika kita mendengar nih, ada laba 6 juta per hari, jadi menurut teman-teman itu, apakah itu hal yang bagus atau tidak? Laba 6 juta per hari. Nah, jawabannya itu tergantung modal yang ditanamkan. Laba 6 juta per hari dengan modal 60 juta per hari hanya 10% dari modalnya. Lalu laba 6 juta per hari dengan modal 600 juta per hari itu hanya 1%. Nah, fokus analisis kita tentang pendapatan ini, baik itu laba atau profit, itu bukan pada nominal, tapi pada pengembalian atas modal. Nah, persentase ini disebut Return on Invest Capital, ROIC. Nah, dalam mengukur pendapatan, ada 3 faktor penting nih yang menjadi landasan analisis kita. Yang pertama, tentang efektivitas manajerial. Jadi, ROIC adalah ukuran efektivitas manajerial. Jadi, ini sebagai rapor kinerja manajemen. Ini menunjukkan seberapa baik manajemen menggunakan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Nah, kalau tingkat profitabilitasnya, ROIC adalah ukuran profitabilitas yang paling komprehensif di sini. Karena ia menghubungkan laba dengan modal yang diinvestasikan, yaitu memberikan gambaran utuh yang tidak bisa diberikan oleh angka laba saja. Nah, ketiga itu tentang perencanaan dan pengendalian. Dalam perusahaan, ROIC menjadi alat vital untuk perencanaan dan pengendalian. Nah, untuk memastikan setiap unit bisnis bekerja secara optimal. Jadi inilah tiga faktor kunci dalam pengukuran pendapatan. Setelah memahami pentingnya ROIC, kita akan masuk ke kerangka analisis 2 tahap. Jadi mengapa perlu dipisah nih kan? Ada 2 tahap nih kan ya. Ibarat memeriksa misalkan kita periksa kesehatan nih. Kita tidak bisa menyimpulkan seseorang sehat hanya dari badannya yang besar. Jadi kita perlu tahu apakah itu karena otot yang kuat, maksudnya itu seperti operasionalnya unggul, atau karena tumpukan lemak, utang yang berisiko. Nah, jadi kedua tahap ini itu membantu kita membedakan keduanya. Jadi pertama itu pada tahap pertama kita ingin melihat kinerja operasionalnya dulu secara murni, operasionalnya saja, seolah-olah perusahaan tidak punya utang. Disinilah kita menghitung RNOA. Jadi kita Return on Net Operating Assets. Nah, kita menggunakan NOPAT atau Net Operating Profit After Tax sebagai ukuran laba dan NOA Net Operating Assets sebagai modalnya. Untuk analisis yang lebih tajam, RNOA ini bisa kita pecah lagi menjadi margin laba dan perputaran aset. Ini membantu kita menjawab apakah profitabilitas operasional yang tinggi disebabkan oleh efisiensi biaya atau volume penjualan yang besar. Nah,
itu setelah kita mengetahui eh, dari murni operasionalnya saja seakan-akan tidak ada utang. Nah, kita tahap kedua disitulah kita menambahkan efek utangnya. Nah, tahap kedua itu menghitung ROCE, jadi, Return on Common Equity, yaitu profitabilitas dari perspektif pemegang saham. Di sini kita masukkan efek utang. Nah, logikanya seperti ini. Jika perusahaan bisa meminjam uang dengan bunga, misal 5%, dan memutarnya dalam bisnis hingga menghasilkan RNOA 10%, maka selisih 5% itu disebut bonus. Itu adalah bonus kepada pemegang saham. Inilah yang disebut spread positif. Nah, sebaliknya, jika RNOA-nya lebih rendah dari biaya utang, maka utang justru akan menjadi beban kepada para pemegang saham. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang sumber pendapatan utama perusahaan. Ini penting karena dari sini kita bisa memahami sebenarnya perusahaan ini mendapatkan pendapatan atau uangnya dari mana. Nah, secara umum, pendapatan perusahaan ini dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan utama atau operating revenue dan pendapatan non-operasional. Pendapatan utama berasal dari kegiatan inti perusahaan, misalnya perusahaan dagang dari penjualan barang atau maskapai dari penjualan tiket. Sedangkan pendapatan non-operasional biasanya berasal dari bunga atau dari investasi atau dari penjualan aset milik perusahaan. Nah, dalam melakukan analisis, kita perlu melihat apakah perusahaan ini lebih banyak bergantung pada pendapatan utama atau justru malah pada pendapatan di luar bisnis intinya. Perusahaan yang sehat biasanya pendapatannya itu didominasi oleh aktivitas operasional utamanya. Nah, selain itu, kita juga perlu memperhatikan apakah sumber pendapatan tersebut beragam atau hanya bergantung pada satu sumber saja. Jika terlalu bergantung pada satu sumber, maka risikonya akan lebih tinggi ketika terjadi gangguan atau hambatan pada sumber tersebut. Nah, selanjutnya hal penting lainnya adalah membedakan antara pendapatan yang berkelanjutan dan yang hanya terjadi sekali saja. Pendapatan yang tidak berulang, seperti penjualan aset, tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai kinerja jangka panjang pendapatan perusahaan. Jadi, intinya kita harus memastikan bahwa sumber pendapatan perusahaan itu berasal dari bisnis utama, stabil, dan berkelanjutan. Selanjutnya, kita masuk ke bagaimana cara menganalisis pendapatan perusahaan. Analisis ini bertujuan untuk menilai apakah pendapatan tersebut benar-benar mencerminkan kinerja yang baik. Nah, jadi kita menilai kualitas dan keberlanjutan pendapatan perusahaan. Hal pertama yang dilihat adalah tren pendapatan. Apakah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, stabil, atau justru menurun? Tren yang naik secara konsisten biasanya menunjukkan pertumbuhan yang positif. Kemudian, kita juga harus melihat kualitas pendapatan. Artinya, apakah tren yang sudah kita lihat tadi benar-benar dari kegiatan operasional utama atau berasal dari pendapatan non-operasional yang sifatnya tidak rutin. Selanjutnya, penting untuk membandingkan pendapatan dengan arus kas perusahaan. Karena dalam beberapa kasus, pendapatan bisa tinggi secara pencatatan, tetapi di sisi lain kasnya belum diterima. Misalnya karena penjualan dilakukan secara kredit. Jadi, kita perlu memastikan bahwa pendapatan tersebut didukung oleh arus kas yang nyata. Nah, kita juga perlu melihat konsistensi pendapatan. Apakah bersifat berulang atau hanya terjadi pada periode tertentu saja, misalnya karena faktor musiman. Nah, terdapat beberapa indikator penting dalam menganalisis pendapatan perusahaan, yaitu pertumbuhan penjualan, rasio piutang terhadap penjualan,
dan hubungan pendapatan dengan arus kas operasi. Nah, kesimpulannya, analisis pendapatan tidak hanya melihat besar kecilnya angka, tetapi juga menilai kualitas, kestabilan, dan keterkaitannya dengan arus kas perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan antara pendapatan, piutang, dan juga persediaan. Ketiga akun ini tidak dapat dipisahkan karena menjadi bagian dari siklus operasi perusahaan, di mana pada siklus operasi, untuk menghasilkan pendapatan, perusahaan itu harus menginvestasikan kasnya ke dalam persediaan. Kemudian ketika persediaan terjual secara kredit, maka akan berubah menjadi piutang, yang mana piutang tersebut harus segera dikonversi menjadi kas untuk diputar kembali. Hal yang menjadi penting dalam siklus operasi ini adalah bahwa efisiensi dalam mengelola piutang dan juga persediaan itu akan menentukan seberapa cepat modal berputar untuk menghasilkan laba. Hubungan antara ketiga akun tersebut tergambar pada salah satu rasio profitabilitas, yaitu RNOA atau Return on Net Operating Asset, atau disebut rasio imbal hasil. Akun piutang dan juga persediaan itu menjadi komponen dari perhitungan net operating asset yang menjadi bagian dari perhitungan NOA turnover. Rasio profitabilitas ini secara spesifik bertujuan untuk mengukur seberapa efektif manajemen dalam mengelola aset operasional bersih untuk dapat menghasilkan laba bersih operasi. Pada bagian penjabaran rumus rasio imbal hasil ini, kita bisa lihat secara lebih rinci lagi mengenai hubungan antara ketiga akun tersebut, di mana untuk akun penjualan di sini mempengaruhi komponen margin NOPAT atau net operating profit after tax sebagai penyebut, dan juga komponen NOA turnover sebagai pembilang. Sementara untuk akun piutang dan persediaan, ini dia menjadi komponen utama pada net operating asset, khususnya terletak pada bagian net operating working capital. Dampaknya pada rasio profitabilitas ini adalah jika perusahaan ini dapat meningkatkan efisiensi dengan melakukan percepatan perputaran piutang ataupun juga persediaan, maka NOA turnover ini nantinya akan meningkat, yang mana secara otomatis akan mendongkrak nilai rasio imbal hasil secara keseluruhan yang mencerminkan profitabilitas dari perusahaan tersebut. Di sini kita akan memperdalam lagi hubungan antara akun pendapatan dan piutang serta hubungan pendapatan dengan persediaan. Yang pertama terkait hubungan pendapatan dan piutang itu mencerminkan kualitas penjualan dari si perusahaan. Piutang usaha itu sangat bergantung pada volume penjualan secara kredit, maka analis harus memastikan bahwa pertumbuhan piutang itu harus berjalan beriringan dengan pertumbuhan pendapatan. Interpretasi dari hubungan kedua akun ini yaitu ketika peningkatan piutang sejalan dengan peningkatan pendapatan, maka hal ini bisa berarti permintaan konsumen itu meluas atau ada indikasi ekspansi bisnis. Namun ketika kenaikan piutang jauh melampaui dari pertumbuhan pendapatan, maka hal ini menjadi indikasi negatif, yaitu terjadinya penurunan kualitas penjualan karena perusahaan tersebut tidak mampu menagih piutang secara tepat waktu. Maka di sini analis harus waspada terhadap masalah penagihan, kemudian pelanggan yang mengalami kesulitan keuangan atau kebijakan kredit yang terlalu agresif untuk mempercantik angka penjualan. Nah, kualitas penjualan ini dianggap tinggi jika penjualan tersebut segera dikonversi menjadi kas, dan juga sebaliknya, kualitas itu akan dianggap rendah ketika piutang itu menumpuk secara tak terkendali. Maka alat ukur untuk menilai kualitas penjualan itu ada dua, yaitu receivable turnover, di mana ini mengukur seberapa cepat perusahaan itu menerima pembayaran piutang dari pelanggan. Maka semakin tinggi receivable turnover ini, maka akan semakin liquid pula piutang tersebut dicairkan menjadi kas. Kemudian untuk alat ukur kedua yaitu Days Sales Outstanding, di mana rasio ini mengukur rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutang usaha dari pelanggan setelah penjualan kredit itu terjadi. Semakin rendah DSO ini, maka akan semakin efisien penagihan dan juga semakin sehat secara arus kasnya. Analisis untuk Days Sales Outstanding ini juga dapat dilakukan dengan membandingkan
DSO ini dengan syarat kredit atau term of sale dari perusahaan. Jika perusahaan memberikan syarat kredit 30 hari, tetapi perhitungan DSO ini mencapai 75 hari, maka terjadi penurunan kualitas penagihan atau bisa jadi pelanggan sedang mengalami kesulitan keuangan. Nah, ketika terjadi ketidaksinkronan antara pendapatan dan piutang, analis ini juga bisa melakukan investigasi secara mendalam yang berkaitan dengan konsentrasi pelanggan, kemudian kebijakan kredit agresif, dan juga sekuritisasi piutang. Selanjutnya, untuk hubungan antara pendapatan dan persediaan itu berkaitan dengan bagaimana efisiensi stok dari si perusahaan. Persediaan ini adalah sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan laba. Tujuan untuk menganalisis hubungan kedua akun ini yaitu untuk menilai seberapa efektif manajemen itu dalam mengelola investasi barang dagangannya untuk menghasilkan penjualan tanpa mengorbankan likuiditas dari si perusahaan. Di sini analis harus berhati-hati dalam menafsirkan kenaikan saldo persediaan di neraca. Interpretasi dari hubungan antar kedua akun ini itu ada positifnya, yaitu ketika peningkatan persediaan itu sejalan dengan peningkatan pendapatan. Hal ini bisa berarti bahwa manajemen ini bisa mengantisipasi kenaikan permintaan konsumen di masa depan. Tetapi ketika kenaikan persediaan itu tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan, maka hal ini bisa menjadi indikasi kegagalan manajemen dalam mengelola persediaan. Either dia tidak mampu mengantisipasi permintaan atau gagal dalam menjual produk. Maka di sini analis harus waspada terhadap masalah pemupukan persediaan yang dapat menurunkan profitabilitas perusahaan. Alat ukur dalam menilai efisiensi stok perusahaan itu ada dua. Yang pertama ada inventory turnover, di mana rasio ini mengukur kecepatan rata-rata persediaan bergerak masuk dan juga keluar dari perusahaan. Semakin tinggi inventory turnover-nya, maka akan semakin produktif perusahaan dalam menghasilkan laba. Kemudian ada days in inventory yang menunjukkan berapa hari rata-rata yang dibutuhkan perusahaan untuk menjual habis stok yang ada di gudang. Apabila terjadi peningkatan persediaan yang tidak sinkron dengan pertumbuhan pendapatan, analis juga perlu untuk melakukan investigasi secara mendalam melalui deteksi laba semu yang berasal dari efek tingkat produksi. Nah, ini bisa dilihat dari bagaimana mereka mengalokasikan overhead. Biasanya overhead pabrik itu dialokasikan ke semua unit yang diproduksi. Jika perusahaan itu meningkatkan produksi jauh lebih melampaui dari tingkat penjualan, sehingga persediaan akhirnya itu akan membengkak, maka beban overhead ini yang sebelumnya muncul sebagai laba rugi, itu nantinya akan tersembunyi di neraca sebagai aset persediaan. Nah, dampaknya adalah adanya peningkatan laba bersih secara semu di periode berjalan. Namun nantinya akan membebani periode masa depan pada saat persediaan tersebut nantinya akan dijual. Setelah kita membedah bagaimana efisiensi pengelolaan piutang dan persediaan ini mendorong perputaran aset, nah kita harus menganalisis apakah angka pendapatan yang digunakan sebagai dasar perhitungan efisiensi tersebut sudah mencerminkan realitas ekonomi yang sebenarnya atau belum. Pendapatan ini pengertiannya adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi modal dalam satu periode. Nah, pendapatan ini hanya berasal dari kegiatan bisnis inti operasional dari perusahaan, bukan dari aktivitas insidental seperti penjualan aset tetap, yang mana itu dikategorikan sebagai keuntungan atau gain. Nah, pendapatan ini menjadi variabel utama yang digunakan dalam menilai rasio profitabilitas, di mana variabel pendapatan ini menyatukan efisiensi dan juga margin ke dalam rasio imbal hasil. Pada rasio imbal hasil, variabel pendapatan itu menjadi pembilang dalam perhitungan margin laba, sementara menjadi penyebut di dalam perhitungan perputaran aset. Terkait pengakuan dan pengukuran pendapatan ini, jika angka pendapatan ini tidak akurat dianalisis, maka seluruh rasio imbal hasil itu
yang kita hitung sebelumnya akan memberikan kesimpulan yang salah. Maka kita harus memahami bagaimana kriteria pengakuan pendapatan dan juga dasar pengukuran pendapatan. Nah, di sini kriteria pengakuan pendapatan secara konseptual, pendapatan itu hanya boleh diakui ketika memenuhi dua kondisi fundamental, yaitu ketika pendapatan telah dihasilkan atau earn, di mana perusahaan dianggap telah menghasilkan pendapatan ketika proses menghasilkan laba itu telah selesai secara substansial, adanya perpindahan risiko, dan terjadi pada transaksi yang wajar. Kemudian, kondisi yang kedua yaitu pendapatan direalisasi atau dapat direalisasikan, di mana terjadi peningkatan nilai aset pada kas jika terjadi pendapatan yang terrealisasi atau kenaikan pada piutang untuk kategori pendapatan yang dapat direalisasikan. Kemudian untuk dasar pengukuran pendapatan, di sini menggunakan nilai wajar, yaitu nilai yang mencerminkan harga pasar atau nilai tunai dari aset yang diterima sebagai pertukaran atas barang atau jasa yang diberikan. Nah, untuk pendapatan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas itu adalah pendapatan yang nilainya net, yaitu dikurangi dengan diskon dagang, rabat, dan juga atau estimasi hak retur pelanggan yang sudah diestimasi secara andal. Nah, terkait pengakuan dan pengukuran pendapatan ini ketika terjadi distorsi, maka analis itu perlu untuk melakukan investigasi secara mendalam yang dapat dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, melakukan analisis kebijakan pengakuan pendapatan pada CLLK, kemudian melakukan evaluasi transaksi pada pihak berelasi, lalu ada deteksi income shifting melalui teknik channel loading, ada analisis estimasi cadangan retur, dan juga deteksi pendapatan fiktif atau bogus revenue. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai disaggregation of profit margin. Yang pertama, kita akan membahas mengenai OPM atau Operating Profit Margin. OPM atau Operating Profit Margin ini adalah Net Operating Profit After Tax atau NOPAT dibagi dengan sales. Operating Profit Margin ini bertujuan untuk mengukur seberapa banyak laba bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasional utama setelah pajak untuk setiap rupiah atau dolar penjualan. Kemudian untuk kepentingan analisis, penting untuk membagi profit margin ke dalam dua komponen yang besar yaitu pre-tax sales profit margin dan pre-tax other profit margin. Pre-tax sales profit margin atau margin laba dari penjualan adalah bagian yang paling krusial karena menunjukkan efisiensi operasional inti perusahaan. Nah, di sini kita melihat bagaimana biaya-biaya dipotong dari laba kotor. Yang pertama ada gross margin dibagi sales, yaitu efisiensi produksi atau harga pokok penjualan. Yang kedua sales expense dibagi sales, yaitu biaya pemasaran dan distribusi. Yang ketiga administration expense dibagi sales, yaitu biaya gaji kantor, sewa, dan administrasi umum. Dan R&D dibagi dengan sales, yaitu investasi untuk riset dan pengembangan produk masa depan. Intinya, jika angka ini tinggi, berarti perusahaan sangat efisien dalam menjalankan bisnis utamanya. Kemudian, pre-tax other profit margin atau margin laba dari sumber lain itu mencakup pendapatan atau beban yang tidak berasal langsung dari operasional rutin, seperti equity income yaitu keuntungan dari investasi di perusahaan asosiasi, dan special items yaitu hal-hal yang bersifat terjadinya hanya sesekali, misalnya keuntungan jual aset atau denda secara hukum. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gross profit. Nah, apa itu gross profit? Gross profit adalah laba kotor yang dihitung dari selisih antara pendapatan atau revenue dengan beban pokok penjualan, cost of sales, atau cost of goods sold atau COGS. Gross profit biasanya juga dilaporkan dalam bentuk persentase, yaitu gross profit persen. Nah, ini didapatkan dari gross profit dibagi dengan sales. Nah, laba kotor ini harus cukup besar untuk membiayai pengeluaran strategis seperti riset, pemasaran, dan iklan. Jika laba kotor ini terlalu kecil, perusahaan tidak akan punya sisa uang untuk berkembang atau bahkan membayar biaya administrasi. Kemudian, dalam menginterpretasikan cost of sales atau gross profit, analis harus memperhatikan potensi distorsi yang disebabkan oleh perbedaan metode akuntansi. Contohnya, dalam persediaan, metode FIFO dan LIFO akan menghasilkan angka laba kotor yang berbeda meski jumlah barang yang terjual sama. Nah, kemudian dalam perbedaan metode penyusutan, biaya penyusutan mesin pabrik akan masuk ke dalam beban pokok penjualan.
Nah, perbedaan metode ini bisa mengubah nilai laba kotor secara signifikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai selling expense dan general and administrative expense. Beban penjualan sendiri adalah beban yang dikeluarkan untuk memasarkan, mempromosikan, dan mendistribusikan produk atau jasa perusahaan. Beban ini timbul dari aktivitas yang dirancang untuk menghasilkan penjualan, bukan untuk memproduksi barang. Nah, beban penjualan ini biasanya diklasifikasikan sebagai bagian dari beban penjualan, umum, dan administrasi dalam laporan laba rugi. Beban ini diakui pada periode di mana aktivitas penjualan tersebut terjadi. Kemudian, seorang analis harus dapat membedakan jenis biaya dalam beban penjualan. Yang pertama ada biaya variabel, contohnya adalah komisi penjualan. Semakin banyak barang yang terjual, semakin tinggi juga biayanya. Kemudian ada biaya fix atau biaya tetap, yaitu contohnya gaji staf pemasaran tetap atau biaya sewa ruangan pameran. Lalu, peningkatan beban penjualan seharusnya sebanding dengan peningkatan pendapatan. Idealnya, kenaikan biaya penjualan harus dibarengi dengan kenaikan pendapatan yang setara atau lebih besar. Namun, ada titik di mana menambah biaya pemasaran tidak lagi meningkatkan penjualan secara signifikan. Nah, ini penyebabnya bisa jadi karena pasar sudah jenuh atau loyalitas merek yang kuat sehingga iklan tambahan tidak banyak berpengaruh terhadap penjualan. Penting juga bagi analis untuk membedakan persentase beban penjualan untuk pelanggan lama versus pelanggan baru karena dapat mempengaruhi perkiraan profitabilitas perusahaan. Biaya pemasaran dan iklan ini merupakan salah satu area abu-abu dalam analisis laporan keuangan. Secara akuntansi, biaya iklan langsung dicatat sebagai pengurang laba di tahun berjalan. Padahal, kenyataannya iklan yang dilakukan hari ini bisa membangun merek yang mendatangkan pembeli hingga bertahun-tahun ke depan. Namun, sangat sulit untuk mengukur secara pasti berapa nilai uang yang akan kembali di masa depan dari iklan yang dikeluarkan hari ini. Nah, kegiatan pemasaran untuk masa depan disebut sebagai discretionary expenditures, yaitu biaya diskresioner. Artinya, manajemen punya kendali penuh untuk menentukan kapan dan seberapa besar uang yang ingin dikeluarkan. Manajer bisa memperbesar biaya iklan saat uang melimpah atau memperkecil biayanya saat kondisi sedang sulit. Hal ini menjadikan biaya pemasaran dan iklan adalah alat untuk mengatur laba atau manajemen laba. Karena biaya ini bersifat fleksibel, manajemen sering menggunakannya untuk memanipulasi angka laba agar terlihat bagus di mata investor. Selanjutnya, biaya umum dan administrasi adalah biaya yang diperlukan untuk mempertahankan operasional harian perusahaan dan mengelola bisnisnya. Biaya ini tidak secara langsung terikat dengan produksi barang dan jasa. Nah, sebagian besar biaya umum dan administrasi bersifat tetap, terutama karena biaya-biaya ini mencakup item-item seperti gaji dan sewa. Ada kecenderungan biaya-biaya ini meningkat, terutama di masa-masa perusahaan makmur. Saat menganalisis biaya ini, analisis kita harus mengarahkan perhatian pada tren biaya-biaya ini dan persentase pendapatan yang dikonsumsi oleh biaya-biaya tersebut. Selanjutnya kita membahas mengenai gross profit changes atau perubahan pada gross profit margin. Jadi, gross profit atau laba kotor bisa dibilang sebagai benteng pertama perusahaan. Artinya, dari sinilah perusahaan harus mampu menutup semua beban lain seperti pemasaran, administrasi, hingga ke R&D sebelum akhirnya menghasilkan laba bersih. Selain itu, kita biasanya menggunakan gross profit margin ini untuk melihat seberapa efisien perusahaan dalam mengelola biaya produksinya dibandingkan dengan penjualannya. Jadi, di tahap ini kita sudah bisa menilai apakah perusahaan itu sehat atau enggak. Nah, setiap perubahan laba kotor sebenarnya tidak terjadi begitu saja, tapi selalu dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama, volume penjualan, yaitu jumlah unit yang berhasil dijual. Kedua, harga jual per unit. Ini mencerminkan seberapa kuat perusahaan dalam menentukan harga di pasar. Dan yang ketiga, biaya per unit, yang menunjukkan efisiensi produksi. Jadi, ketika laba kotor itu berubah, analis harus berpikir, ini disebabkan oleh volume, harga, atau biaya ya, karena masing-masing punya makna yang berbeda terhadap kinerja perusahaan. Nah, supaya tidak salah interpretasi, kita tidak bisa hanya melihat angka laba kotor secara keseluruhan. Nah, kita perlu memecahnya menggunakan analisis disagregasi atau analisis varians. Di sini perubahan laba kotor di breakdown menjadi
efek volume, harga, dan biaya. Tujuannya adalah untuk mengetahui sumber sebenarnya dari perubahan tersebut. Misalnya, kalau laba naik karena volume, berarti operasional memang sudah berkembang. Tapi kalau naik karena harga saja, nah ini belum tentu berkelanjutan karena bisa saja dipengaruhi oleh kondisi pasar sementara. Sekarang kita masuk ke interpretasi. Untuk skenario A terkait penurunan harga. Nah, kalau laba kotor itu turun karena harga jual dari produk itu diturunkan oleh perusahaan, ini adalah sinyal yang perlu diwaspadai. Kenapa? Karena biasanya ini terjadi karena persaingan industri yang semakin ketat atau malah adanya kelebihan kapasitas produksi. Sehingga mau nggak mau perusahaan harus menurunkan harganya untuk tetap bisa bersaing. Jadi penurunan margin di sini itu bukan hanya sekedar angka, tapi bisa mencerminkan tekanan dari pasar. Lalu untuk skenario B, berbeda dengan skenario A yang sebelumnya ya. Kalau laba kotor itu turun karena biaya produksi naik. Fokus analisisnya pada efisiensi manajemen. Nah, kita akan melihat apakah perusahaan mampu mengendalikan biaya atau justru mengalami inefisiensi. Selain itu, penting juga untuk menilai apakah perusahaan itu bisa menaikkan harga jual untuk mengimbangi kenaikan biaya tersebut tanpa kehilangan pelanggannya. Nah, ini berkaitan langsung dengan daya saing perusahaan di pasar. Selain faktor operasional, analis juga harus berhati-hati terhadap distorsi akuntansi. Contohnya adalah penyerapan overhead. Dalam akuntansi, biaya produksi tidak langsung diakui jadi beban, tetapi masuk dulu ke persediaan sebagai aset. Biaya ini baru akan menjadi beban ketika barangnya sudah terjual. Jadi, kalau perusahaan memproduksi lebih banyak daripada yang dijual, sebagian biaya, termasuk overhead, masih tersimpan di persediaan dan belum masuk ke HPP. Akibatnya, biaya yang muncul di laporan laba rugi menjadi lebih kecil, sehingga laba kotor terlihat lebih tinggi, padahal penjualannya tidak berubah. Nah, kondisi ini bisa menyesatkan karena laba yang terlihat naik sebenarnya hanya akibat penundaan pengakuan biaya, bukan karena kinerja yang benar-benar membaik. Selain itu, pada metode LIFO. Nah, dalam metode LIFO ini, barang terakhir yang dibeli dianggap dijual terlebih dahulu, sehingga dalam kondisi normal, biaya yang diakui cenderung lebih tinggi dan labanya menjadi lebih kecil. Namun, ketika perusahaan menjual lebih banyak daripada persediaan baru yang tersedia, mereka mulai menggunakan stok lama yang lebih murah. Nah, akibatnya biaya yang diakui menjadi lebih rendah dan laba kotor terlihat meningkat. Kenaikan ini bersifat sementara dan tidak mencerminkan kinerja operasional yang sebenarnya, melainkan hanya efek dari penggunaan persediaan lama atau bisa disebut juga dengan phantom profit. Perubahan laba kotor ini sebenarnya adalah indikator awal dari profitabilitas perusahaan secara keseluruhan, karena laba kotor itu mempengaruhi laba operasi, yang kemudian menjadi dasar dalam perhitungan RNOA. Jadi, dengan menganalisis laba kotor secara mendalam, kita itu tidak hanya memahami kinerja saat ini, tapi juga bisa memprediksi dan arah profitabilitas perusahaan ke depan. Dan yang paling penting, analisis ini bisa membantu pengambilan keputusan yang lebih objektif, tidak hanya berdasarkan intuisi saja, tetapi berdasarkan data dan pemahaman yang lebih jelas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai beban perusahaan. Apa sih beban itu? Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode pelaporan. Bentuknya dapat berupa arus kas keluar, berkurangnya aset, atau timbulnya liabilitas. Beban ini mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada pemegang ekuitas, seperti halnya dividen. Nah, lantas bagaimana sih klasifikasi beban? Beban adalah biaya yang telah memberikan manfaat atau kadaluarsa dalam rangka menghasilkan pendapatan. Jadi ketika biaya itu belum menghasilkan pendapatan, maka dia disebutnya dengan biaya. Nah, pada laporan laba rugi, pemisahan antara beban pendapatan atau kita biasa menyebutnya HPP atau harga pokok penjualan dan beban usaha atau beban operasional sangat krusial untuk menentukan margin keuntungan perusahaan.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita akan membahas mengenai apa sih beban pendapatan. Jadi, beban pendapatan adalah biaya yang berhubungan langsung dengan proses produksi barang atau jasa yang dijual. Singkatnya, jika tidak ada aktivitas produksi atau penjualan, maka beban ini biasanya tidak muncul. Jadi, tujuan adanya beban pendapatan ini adalah untuk menghitung gross profit atau laba kotor. Karakteristik yang paling utamanya adalah biasanya beban ini melekat pada produk atau jasa hingga barang atau jasa itu terjual. Contohnya ada biaya bahan baku, upah tenaga kerja langsung, pengiriman barang sampai ke gudang, serta adanya beban penyusutan mesin pabrik. Nah, berikut ini adalah contoh dari beban pendapatan pada laporan keuangan PT Unilever tahun 2024. Selain beban pendapatan, ada satu lagi beban yaitu beban usaha, yakni biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, namun tidak berhubungan langsung dengan proses produksi barang atau jasa secara fisik. Tujuannya adalah untuk menghitung laba usaha atau operating income. Kemudian karakteristik utamanya adalah berhubungan dengan periode waktu. Biasanya perusahaan membayar secara bulanan atau tahunan. Dan beban ini adalah beban atas aktivitas pendukung bisnis. Contohnya seperti gaji, biaya iklan atau promosi, sewa kantor pusat, biaya listrik, air, internet, dan sebagainya. Berikut adalah contoh implementasi dari beban pendapatan dan beban usaha pada laporan keuangan PT Unilever Indonesia tahun 2024. Nah, di sini untuk beban pendapatan atau kita menyebutnya HPP itu sebesar 18 miliar sekian, itu akan menghasilkan laba bruto karena mengurangkan dari penjualan dikurangkan dengan HPP, menghasilkan laba bruto. Kemudian ada beban usaha, nah di sini dia membaginya menjadi dua, yaitu ada beban pemasaran dan penjualan, serta beban umum dan administrasi. Yang mana nantinya dari pengurangan laba bruto dengan beban usaha ini, dia akan menghasilkan laba usaha atau laba operasional. Selanjutnya kita akan masuk mengenai studi kasus yang pertama, yaitu PT Maju Digital Nusantara adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan perangkat IoT dan layanan berbasis cloud. Nah, berikut adalah data keuangan pada tahun 2024 dan 2025 yang terdiri dari ada penjualan bersih, ada HPP, beban operasional, aset operasi, serta liabilitas operasi. Nah, masih lanjutan dari yang sebelumnya, terdapat informasi tambahan, yaitu pada tahun 2025 terjadi kenaikan harga bahan baku, aset operasi, dan liabilitas operasi. Kemudian tarif pajaknya adalah 20%. Pertanyaannya, yang pertama, hitunglah laba kotor pada tahun 2024 dan 2025. Kemudian hitunglah laba bersih, hitunglah NOPAT atau Net Operating Profit After Tax, hitung NOA atau Net Operating Asset, dan hitung RNOA atau Return on Net Operating Asset pada tahun 2024 dan 2025. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan sebelumnya, yaitu laba kotor. Rumusnya adalah penjualan dikurangin HPP. Jadi hasilnya di tahun 2024 adalah 480 juta, kemudian di tahun 2025 laba kotornya adalah 525 juta. Kemudian kita akan menghitung laba bersih. Rumusnya laba kotor dikurangi dengan beban operasional. Maka di tahun 2024 hasilnya adalah 230 juta dan di tahun 2025 225 juta. Kemudian kita akan menghitung NOPAT. NOPAT rumusnya sama dengan laba bersih dikali 1 kurangi tarif pajak. Pada tahun 2024 hasilnya adalah 184 juta dan di tahun 2025 adalah senilai 180 juta. Kemudian kita menghitung
NOA. Rumusnya sama dengan aset operasi dikurangi liabilitas operasi. Hasilnya di tahun 2024 adalah senilai 500 juta dan di tahun 2025 adalah senilai 700 juta. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah pada tahun 2025 laba bersih justru menurun, meskipun sebenarnya penjualannya itu naik dari tahun 2024. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan HPP dan beban operasional, sehingga laba bersih yang dihasilkan itu menurun dari tahun sebelumnya. Selanjutnya kita akan menghitung RNOA atau Return on Net Operating Asset. Jadi RNOA ini mengukur seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba dari aset operasinya. Rumusnya sama dengan NOPAT dibagi dengan NOA. Sehingga hasilnya di tahun 2024 ada senilai 36,8% dan di tahun 2025 senilai 25,7%. Nah, di tahun 2025 itu kan terjadi penurunan RNOA. Ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan aset operasional itu menurun, yang artinya aset itu bertambah tetapi tidak diikuti dengan peningkatan laba yang sebanding. Pada dasarnya itu semakin tinggi RNOA, itu maka semakin efisien perusahaan dalam menggunakan aset operasional dalam menghasilkan profitabilitas bagi perusahaan. Nah, biasanya nilai RNOA ini sering dipakai untuk menganalisis kinerja perusahaan serta membandingkan efisiensi antar perusahaan sejenis. Nah, karena nilai RNOA-nya menurun, maka dapat dikatakan bahwa kinerja operasional perusahaan ini memburuk dari tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus yang kedua. Sebenarnya soalnya masih sama seperti yang sebelumnya, cuman masih ada beberapa informasi tambahan. Yang pertama, kita menganggap bahwa di studi kasus yang kedua ini laba bersih itu tidak mengandung bunga dan pajak, sehingga kita bisa langsung mengkategorikannya sebagai EBIT atau Earning Before Interest and Tax. Kemudian pada tahun 2024 dan 2025 terdapat informasi tambahan mengenai total ekuitas dan total liabilitas jangka panjang di tahun 2024 dan 2025. Sehingga dari informasi tersebut kita disuruh menghitung penghasilan dari modal. Yang pertama, kita menghitung Earning Before Interest and Tax atau EBIT. Kemudian kita menghitung capital employed pada tahun 2024 dan 2025. Nah, setelah diketahui dua hal tersebut, maka kita akan menghitung ROCE atau Return on Capital Employed pada tahun 2024 dan 2025. Nah, dari soal yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita akan menentukan EBIT, Capital Employed, baru kita akan menentukan ROCE. Yang pertama, EBIT, rumusnya sama dengan laba kotor dikurangi beban operasional. Hasilnya di tahun 2024 adalah 230 juta dan di tahun 2025 adalah 225 juta. Kemudian ada capital employed. Rumusnya CE sama dengan ekuitas ditambah liabilitas jangka panjang. Hasilnya di tahun 2024 ada senilai 800 juta dan di tahun 2025 adalah senilai 650 juta. Kemudian kita menggunakan dua hasil tersebut untuk menghitung ROCE, yang rumusnya sama dengan EBIT dibagi dengan capital employed, yang mana hasilnya di tahun 2024 adalah sebesar 28,8% dan di tahun 2025 adalah sebesar 34,6%. Nah, dari hasil tersebut dapat disimpulkan di tahun 2025 ROCE-nya meningkat. Nah, peningkatan ROCE ini menunjukkan bahwa perusahaan itu semakin efektif dalam menghasilkan laba dari modal yang perusahaan tersebut gunakan. Nah, dari kedua contoh studi kasus tersebut, dengan nilai RNOA-nya menurun dan nilai ROCE-nya meningkat, sebenarnya mana sih yang paling menggambarkan tingkat profitabilitas perusahaan, apakah RNOA atau ROCE? Nah, sebenarnya kedua rumus tersebut itu kan rumusnya berbeda ya, dan fokusnya itu berbeda.
Kalau RNOA itu fokusnya bagaimana laba itu dihasilkan murni dari operasi yang dilakukan perusahaan, sehingga menunjukkan seberapa efisien bisnis inti menghasilkan laba. Nah, sedangkan ROCE ini fokusnya ke pengembalian terhadap seluruh modal yang telah digunakan, sehingga profitnya itu masih terpengaruh dari bagaimana cara perusahaan itu didanai. Sebenarnya kalau kita ingin melihat tergantung dari sudut pandang yang mana. Apakah misalnya kita dari sisi internal perusahaan, maka kita cenderung melihat profit itu dari persentase RNOA. Nah, sedangkan untuk kalau kita nih, misal dari pandangan investor, maka kita lebih cenderung melihat profit itu dari sudut pandang ROCE. Jadi kedua rumus tersebut itu sebenarnya saling melengkapi. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai paparan dari kelompok 1 tentang analisis profit, stabilitas dari perusahaan. Terima kasih telah memberikan perhatian kepada paparan kami. Kami ucapkan terima kasih banyak.